Selama ribuan tahun, tidak ada yang tahu di mana Raja Solomon dimakamkan. Ada cerita-cerita, ada tebakan-tebakan, tapi tidak ada bukti. Kemudian, sebuah tim penggalian kecil mengklaim bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang dalam di bawah tanah. Sebuah ruang tertutup, tidak terganggu. Apa yang mereka temukan di dalamnya tidak hanya menimbulkan pertanyaan. Itu menantang segalanya yang orang pikir mereka tahu. Raja Solomon adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kuno. Namanya mungkal dalam teks-teks Kigaman, tulisan lama, dan tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Dia sering digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana. Seorang raja yang memahami tidak hanya manusia, tetapi alam, hukum, dan bahkan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan mudah. Tapi ketika kita melihat lebih dekat, ceritanya menjadi kurang jelas. Solomon dipercaya telah memimpin sebuah kerajaan bersatu sekitar abad ke-10 SM. Kerajaan ini meliputi wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Israel modern dan daerah sekitarnya. Beberapa sumber mengatakan dia membangun struktur-struktur besar. Yang lain mengklaim dia mengendalikan kekayaan dan sumber daya yang melimpah. Bahkan ada catatan yang menggambarkan dia berbicara dengan binatang atau memerintah kekuatan yang tak terlihat. Namun, sangat sedikit bukti fisik langsung yang mengkonfirmasi klaim-klaim ini. Arkeolog telah menghabiskan dekade untuk mempelajari periode waktu ini. Mereka telah menemukan kota, dinding, dan benda-benda yang menunjukkan adanya masyarakat yang kompleks. Tapi menghubungkan benda-benda ini secara langsung dengan Solomon selalu sulit. Catatan-catatan tersebut tidak lengkap. Banyak detail berasal dari teks-teks yang ditulis jauh setelah masa hidupnya. Teks-teks ini mencampurkan sejarah dengan kepercayaan. Disitulah misteri mulai muncul. Jika Solomon adalah raja nyata, lalu di mana makamnya? Kebanyakan penguasa dari era itu dimakamkan di lokasi yang dikenal. Makam mereka sering berisi benda-benda, prasasti, atau tanda-tanda identitas mereka. Tempat-tempat ini menjadi penting bagi sejarawan. Mereka membantu mengonfirmasi siapa pemimpin-pemimpin ini dan bagaimana mereka hidup. Tapi tempat pemakaman Solomon belum pernah dikonfirmasi. Beberapa percaya bahwa makamnya terletak di bawah reruntuhan kuno di Yerusalem. Yang lain menyarankan bahwa bisa saja tersembunyi di daerah gurun yang terpencil, jauh dari kota yang dikenal. Selama bertahun-tahun, beberapa ekspedisi telah berusaha menemukannya. Setiap satu dimulai dengan harapan. Setiap satu berakhir tanpa hasil yang jelas. Ada juga tantangan politik dan budaya. Banyak daerah yang terkait dengan cerita Solomon adalah wilayah yang sensitif. Penggalian tidak selalu diizinkan. Bahkan ketika diizinkan, harus dilakukan dengan hati-hati. Satu kesalahan bisa merusak situs bersejarah yang penting. Karena hal ini, banyak ahli mulai berpikir bahwa makam itu mungkin tidak akan pernah ditemukan. Lalu, sesuatu berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi baru memungkinkan untuk memindai di bawah tanah tanpa perlu menggali. Alat-alat ini dapat mendeteksi ruang kosong, pola yang tidak biasa, dan struktur yang terkubur jauh di bawah permukaan. Mereka telah digunakan di Mesir, Amerika Selatan, dan bagian lain dunia. Sebuah tim peneliti kecil memutuskan untuk menggunakan metode ini di sebuah wilayah yang lama dikaitkan dengan era Solomon. Awalnya, pemindaian tidak menunjukkan apa-apa yang mencurigakan. Hanya lapisan tanah dan batu. Tapi kemudian, sebuah pola muncul. Sebuah bentuk yang tidak cocok dengan lingkungan alami. Tampak terstruktur. Sengaja dibuat. Tim tidak langsung mengumumkan penemuan mereka. Mereka mengulangi pemindaian. Mereka memeriksa data berulang kali. Hasilnya tetap sama. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tersembunyi. Dan sudah ada di sana selama waktu yang sangat lama. Selama berabad-abad, pencarian makam Solomon mengikuti pola tertentu. Dimulai dengan harapan, berkembang menjadi kepercayaan, dan berakhir dalam keheningan. Setiap teori baru menjanjikan jawaban. Setiap lokasi baru tampak mungkin, untuk sementara waktu. Tapi semuanya tidak bertahan.
Kebanyakan pencarian awal berfokus di Yerusalem. Itu masuk akal. Banyak yang percaya Solomon memerintah dari sana. Teks-teks kuno menggambarkan sebuah kota besar, sebuah bait suci, dan istana kerajaan. Jika dia dimakamkan, kemungkinan besar dekat tempat dia memerintah. Maka para penjelajah menggali di bawah jalan-jalan lama, dekat dinding kuno, dan di sekitar reruntuhan yang dikenal. Mereka menemukan sejarah. Hanya bukan sejarah yang mereka cari. Dinding dari berbagai era. Keramik pecah. Sisa bangunan yang telah berdiri selama ratusan tahun. Penemuan-penemuan ini penting. Mereka membantu memetakan masa lalu. Tapi tidak ada yang menunjukkan makam kerajaan. Tidak ada yang membawa nama Solomon. Tidak ada yang mengonfirmasi lokasi pemakaman. Beberapa peneliti mulai melihat di luar kota. Mereka mempelajari jalur perdagangan dan peta-peta kuno. Mereka meneliti catatan-catatan lama yang menyebutkan tempat pemakaman tersembunyi, jauh dari pusat keramaian. Dalam banyak budaya kuno, raja dimakamkan secara rahasia. Tujuannya adalah melindungi tempat peristirahatan mereka dari pencurian atau kerusakan. Jika Solomon mengikuti pola ini, makamnya mungkin tidak di tempat yang orang harapkan. Teori-teori baru mulai terbentuk. Beberapa menunjuk ke wilayah gurun. Yang lain menyarankan ruang bawah tanah di bawah pemukiman yang terlupakan. Beberapa bahkan mengklaim makam dipindahkan setelah kematiannya, disembunyikan untuk melindunginya selama masa konflik. Ide-ide ini sulit dibuktikan. Tanahnya berubah. Kota-kota bangkit dan runtuh. Bencana alam mengubah seluruh wilayah. Namun, pencarian tetap berlanjut. Pada awal abad ke-20, beberapa ekspedisi mengklaim menemukan keberhasilan parsial. Mereka melaporkan menemukan terowongan tertutup atau ruang yang terkubur. Dalam setiap kasus, penemuan-penemuan ini menimbulkan kegembiraan. Berita menyebar dengan cepat. Tapi ketika diperiksa secara dekat, buktinya tidak bertahan. Struktur-struktur tersebut nyata, tetapi berasal dari periode yang berbeda. Mereka tidak terkait dengan Solomon. Seiring waktu, nada pencarian berubah. Sejarawan menjadi lebih berhati-hati. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah makam itu pernah bisa ditemukan. Beberapa bahkan mempertanyakan apakah makam itu benar-benar ada secara fisik. Mereka berargumen bahwa kisah Solomon mungkin bersifat simbolis. Gabungan dari berbagai penguasa dan tradisi yang digabungkan menjadi satu tokoh. Tapi tidak semua setuju. Kelompok kecil peneliti tetap fokus. Mereka percaya bahwa ketidakadaan bukti bukan berarti bukti ketidakadaan. Mereka berargumen bahwa alat yang tepat belum digunakan. Bahwa pencarian ini terlalu sempit. Terlalu bergantung pada asumsi lama. Disinilah usaha modern mulai terbentuk. Alih-alih hanya mengandalkan catatan tertulis, pendekatan baru ini menggabungkan data dari berbagai sumber. Survei geologi. Citrus Satellite. Pemindaian bawah tanah. Metode ini memungkinkan para peneliti melihat lebih dalam, dan di tempat yang sebelumnya diabaikan. Salah satu tempat tersebut adalah wilayah yang tenang, jauh dari kota besar. Tidak ada reruntuhan yang terlihat. Tidak ada tanda-tanda pemukiman masa lalu di permukaan. Selama bertahun-tahun, tempat ini diabaikan. Hingga pemindaian dimulai. Awalnya, data terlihat biasa saja. Lapisan tanah, batu, dan formasi alami. Tapi kemudian, sebuah pola muncul lagi. Garis lurus. Sudut-sudut yang tepat. Bentuk-bentuk yang tidak terjadi secara alami di bawah tanah. Tim mempelajari gambar-gambar itu dalam diam. Jika ini nyata, itu mengubah segalanya. Mereka sekarang memiliki lokasi. Tapi menemukan sebuah struktur tidak sama dengan mengetahui apa itu. Dan apa yang tersembunyi di bawah tanah itu masih benar-benar tidak diketahui. Selama berminggu-minggu, tim meninjau data. Mereka melibatkan para ahli luar. Mereka membandingkan pola bawah tanah dengan struktur yang sudah dikenal dari periode yang sama. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Ada kekhawatiran akan membuat kesalahan. Menggali di tempat yang salah bisa merusak sesuatu yang penting. Atau yang lebih buruk,
tidak menemukan apa-apa sama sekali. Tapi pola-pola itu terlalu akurat untuk diabaikan. Bentuk-bentuk di bawah tanah menunjukkan dinding lurus. Sudut yang jelas. Tata letak yang menunjukkan perencanaan. Ini bukan gua alami. Ini terlihat seperti ruang yang dibangun. Dan itu dalam-dalam. Tim mendapatkan izin terbatas untuk memulai penggalian terkendali. Prosesnya akan lambat. Setiap lapisan tanah harus diangkat dengan hati-hati. Setiap objek, sekecil apapun, harus didokumentasikan. Ini bukan hanya tentang menemukan sesuatu, tapi tentang memahaminya. Beberapa hari pertama hanya menunjukkan sedikit sekali. Tanah yang longgar. Batu Kessel. Pecahan keramik yang tampaknya tidak terkait. Ini bisa berasal dari periode mana saja. Mereka tidak mengonfirmasi apa-apa. Tim melanjutkan, semakin dalam, lapisan demi lapisan. Lalu, sekitar beberapa meter di bawah permukaan, teksturnya berubah. Tanah menjadi padat. Ada tanda-tanda gangguan, tapi bukan yang baru. Tampaknya tanah itu telah diisi secara sengaja di masa lalu yang jauh. Ini sering dilakukan untuk menyembunyikan pintu masuk. Untuk menutup sesuatu. Tim memperlambat lagi. Kuaskan menggantikan alat yang lebih besar. Setiap jerikan diaker. Kemudian, muncul permukaan datar. Itu batu. Halus di beberapa bagian, aus di bagian lain. Semakin banyak yang terungkap, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar batu. Ini bagian dari struktur yang lebih besar. Sebuah dinding. Suasana berubah. Hingga saat itu, pekerjaan berjalan biasa saja. Sekarang, setiap detail menjadi penting. Dinding itu memanjang ke kedua arah. Sejalan dengan pola yang terlihat di pemindaian. Tim mengikuti tepinya, membersihkan tanah di sekitarnya dengan hati-hati. Segera, mereka menemukan sebuah sudut. Lalu dinding lainnya. Strukturnya nyata. Tapi masih tertutup rapat. Tidak ada pintu masuk yang terlihat, hanya tembok batu yang solid dengan maksud yang jelas. Tim memahami risikonya. Melubangi tanpa pengetahuan yang cukup bisa merusak struktur atau menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Jadi mereka berhenti dan melakukan pemindaian lagi. Ini mengungkapkan ruang kosong di balik dinding, kemungkinan lebih dari satu ruang. Sesuatu tersembunyi di sana. Mereka mulai mencari titik masuk alami. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan celah kecil di antara batu. Hampir tidak terlihat, tapi penting. Tampaknya itu adalah pintu masuk tertutup. Dengan hati-hati, mereka mengangkat batu satu persatu sampai sebuah celah sempit menunjukkan kegelapan total. Tidak ada aliran udara. Tidak ada cahaya. Ruang yang tidak tersentuh selama berabad-abad. Mereka berhenti, mengetahui bahwa begitu dibuka, tidak ada yang bisa diubah lagi. Sebelum masuk, mereka menguji udara. Pembekaian menunjukkan kadar oksigen rendah tapi tidak berbahaya. Sebuah kamera dikirim terlebih dahulu. Perlahan, ruang itu muncul di layar. Itu buatan manusia, dengan dinding batu dan lantai yang tertutup debu. Ketika seorang anggota tim masuk, udara terasa hening dan berat. Di dalam, ruang itu lebih besar dari yang diperkirakan dan tidak kosong. Barang-barang tersusun rapi di tepi dinding, wadah, kotak kayu dengan tepi logam, dan barang-barang yang diawetkan. Kondisi kering ini melindungi banyak dari barang tersebut. Di salah satu dinding, muncul prasasti samar. Simbol-simbolnya tidak cocok dengan bahasa yang dikenal, menunjukkan campuran atau bentuk tulisan awal. Di tengah, ada sebuah altar batu yang ditinggikan. Di atasnya, terletak sebuah struktur besar yang tertutup rapat. Kemungkinan sebuah peti mati. Anehnya, tidak ada tanda-tanda yang jelas untuk mengidentifikasi itu. Ketidakhadiran ini menimbulkan keraguan. Kebanyakan makam menyertakan nama atau simbol, tapi di sini tidak ada. Di dekatnya, ditemukan benda-benda kecil, objek logam, fragmen kain, dan perhiasan sederhana. Semuanya tampak sengaja ditempatkan. Lalu, penemuan besar datang. Bahan seperti gulungan disimpan dalam sebuah wadah. Catatan rapuh ini bisa menyimpan jawaban.
Tim fokus menjaga semua barang. Uji penanggalan menempatkan bahan-bahan ini dalam kerangka waktu kuno, meskipun tidak tepat. Para ahli mempelajari prasasti-prasasti itu, tapi mereka tidak bisa sepakat tentang maknanya. Beberapa melihat bentuk bahasa awal, yang lain melihat tulisan simbolik. Struktur utama tetap belum dibuka. Sebaliknya, perhatian beralih ke gulungan-gulungan itu. Hanya fragmen tulisan yang terlihat, tapi mereka menunjukkan sebuah sistem. Tapi, tidak ada nama atau identitas yang dikonfirmasi. Penemuan ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Itu tidak membuktikan bahwa makam itu milik tokoh yang dikenal. Sebaliknya, itu mengungkap sebuah celah antara sejarah dan bukti yang masih belum terselesaikan.